membahas mengenai bagaimana cara menulis pendahuluan pada artikel ilmiah yang baik dan benar. Teman-teman semuanya, pendahuluan pada artikel ilmiah itu merupakan hal yang penting karena dari pendahuluan yang teman-teman tuliskan di sana itu reviewer itu akan mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap topik yang teman-teman tulis. Jadi bahkan pendahuluan itu merupakan hal yang krusial dalam menulis artikel ilmiah. Nah, apa saja hal-hal yang harus ada di dalam pendahuluan pada artikel ilmiah? Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, teman-teman di dalam pendahuluan itu harus menyajikan mengapa topik itu dipilih, kemudian mengapa topik itu penting untuk ditulis, untuk diselesaikan, mengapa pendekatan atau metode itu dipilih oleh teman-teman begitu. Jadi di dalam pendahuluan teman-teman itu tidak boleh langsung memberikan definisi. Misalnya teman-teman mau menulis mengenai kesantunan berbahasa, di paragraf pertama teman-teman tidak boleh mengungkapkan kalimat kesantunan merupakan, kesantunan adalah, itu harus dihindari karena jika demikian kemungkinan besar artikel teman-teman akan ditolak oleh pengolah jurnal. Jadi yang pertama adalah alasan mengapa topik itu dipilih, mengapa topik itu penting gitu. Yang kedua, teman-teman itu juga harus menyajikan bagaimana kesenjangan pengetahuan yang hendak diatasi teman-teman melalui artikel ilmiah tersebut. Jadi teman-teman di sini bisa mereview penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, kemudian teman-teman mengidentifikasi hal-hal apa yang belum diselesaikan melalui penelitian terdahulu. Jadi posisi teman-teman itu adalah mengisi ruang-ruang yang kosong yang belum dilakukan oleh peneliti terdahulu. Kemudian yang ketiga, dari penelitian teman-teman itu memberikan sumbangan baru dalam hal apa? Dalam mendekati isu atau topik itu, hal baru apa yang membedakan dengan penelitian-penelitian yang selama ini telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Oke, selanjutnya isi dari pendahuluan itu apa saja? Teman-teman itu harus memperkenalkan topik yang dipilih. Mengapa itu penting? Karena tidak semua pembaca itu memahami topik yang teman-teman tulis gitu. Kemudian yang kedua, alasan mengapa topik itu penting. Kemudian yang ketiga, apa saja yang sudah diketahui atau apa saja penelitian yang selama ini telah dilakukan. Kemudian apa yang belum diketahui atau penelitian apa yang belum dilakukan yang setopik dengan topik teman-teman yang nantinya akan ditulis. Kemudian mengapa kesenjangan itu terjadi, pengetahuan ataupun melalui kebijakan yang ada, itu perlu dan itu penting untuk teman-teman isi gitu, karena itulah yang menjadi kekuatan di dalam sebuah pendahuluan pada artikel ilmiah. Yang ketiga, teman-teman baru menuliskan tujuan tulisan gitu atau tujuan artikel tersebut. Kemudian teman-teman memberikan argumen atau hipotesis apa jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Perlihatkan sudut pandang yang berbeda dari penelitian terdahulu. Jawaban yang berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Lah kok banyak sekali ya isi dari pendahuluan begitu. Dari beberapa poin-poin yang saya sampaikan mengenai isi pendahuluan tersebut, sebenarnya bisa kita ringkas cukup menjadi 4 paragraf ya. Jadi pendahuluan itu tidak perlu banyak-banyak, itu cukup 4 saja. Baik, jadi 4 paragraf ya. Nah, bagaimana urutan paragraf di dalam pendahuluan? Nah, paragraf yang pertama itu adalah apa yang sejauh ini telah diketahui tentang fenomena itu.
Jadi teman-teman mengungkapkan sejauh mana fenomena yang teman-teman teliti melalui hasil-hasil publikasi yang telah peneliti terdahulu lakukan gitu. Kemudian teman-teman deskripsikan fenomena tersebut dari satu poin ke poin lainnya gitu. Kemudian uraikan apa yang selama ini dipahami tentang isu atau fenomena itu. Nah, sertakan referensi yang paling mudah. Teman-teman menggunakan hasil penelitian terdahulu. Jadi misalnya penelitian X meneliti ini, berfokus pada hal ini. Jadi di dalam pendahuluan itu publikasi-publikasi terdahulu itu cukup disinggung pada fokus penelitiannya. Jadi tidak perlu sampai pada hasil penelitiannya itu. Karena di sini teman-teman cukup satu paragraf gitu. Jadi satu paragraf itu bisa memuat beberapa penelitian terdahulu. Kayak bisa 5 ataupun 7 gitu. Jadi itu untuk mengetahui sejauh mana penelitian-penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu. Kemudian teman-teman pada paragraf kedua, teman-teman itu mengungkapkan apa yang belum diketahui atau yang kurang dari penelitian yang telah peneliti terdahulu lakukan, atau mungkin jika ada salah paham tentang fenomena itu, sehingga teman-teman di situ nanti akan memberikan perspektif yang baru dalam menulis artikel ilmiah itu. Kemudian uraikan di mana letak kekurangannya, gap pengetahuannya. Jadi misalnya teman-teman mau meneliti mengenai penyelenggaraan MKU di perguruan tinggi begitu. Penelitian yang terjadi selama ini itu adalah penelitian pengembangan, kemudian penelitian tentang bahan ajar, kemudian tentang metode pembelajaran. Nah, hasil-hasil penelitian itu mungkin belum ada penelitian tentang evaluasi penyelenggaraan MKU. Nah, ketika belum ada riset-riset tentang evaluasi, nah teman-teman kelebihannya, keunggulannya, kekuatannya adalah pada riset evaluasi itu gitu. Nah, jangan lupa juga teman-teman dalam memberikan pernyataan atau kurangnya penelitian terdahulu atau salah paham, teman-teman juga harus mencantumkan referensi gitu. Itu bisa berkaitan dengan referensi yang dimaksud itu bisa dari jurnal gitu. Kemudian hubungkan dengan konsep terkait. Jadi jika teman-teman menganggap bahwa penelitian terdahulu itu kurang, kemudian teman-teman juga harus menghubungkan dengan konsep yang terkait, atau dengan kata lain hasil penelitian ataupun fenomena yang ada itu belum sesuai dengan idealisme di dalam konsep ataupun teori. Nah, itu menjadi gap ya, gap di dalam penelitian teman-teman nantinya. Kemudian di paragraf ketiga, teman-teman bisa menuliskan tujuan khusus tulisan yang teman-teman telah buat. Nah, teman-teman di sini bisa menyatakan dengan perbedaan dengan studi yang ada. Kemudian rumusan masalah yang ingin teman-teman jawab gitu. Jadi di paragraf ketiga itu cukup teman-teman menyatakan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian teman-teman. Tentu teman-teman akan mudah ketika teman-teman di paragraf yang pertama dan kedua sudah mengetahui hasil-hasil atau fokus penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu. Kemudian teman-teman merumuskan masalah yang akan teman-teman selesaikan atau pecahkan di dalam artikel yang teman-teman buat. Kemudian paragraf yang keempat atau paragraf yang terakhir di dalam pendahuluan, teman-teman bisa mengemukakan jawaban sementara atas pertanyaan yang teman-teman ajukan di paragraf ketiga tadi. Nah, bentuknya itu bisa dalam bentuk hipotesis atau argumentasi atau asumsi. Jadi misalnya ketika teman-teman tadi mau mengevaluasi sebuah penyelenggaraan program MKU begitu, teman-teman di paragraf keempat itu berasumsi bahwa
penyelenggaraan MKU yang selama ini dilakukan belum dievaluasi, sehingga tujuannya dari MKU itu belum tercapai atau penyelenggaraannya itu belum efektif. Nah, asumsi itu nanti yang akan menjadi dasar teman-teman di dalam menyelesaikan permasalahan yang teman-teman ajukan. Jadi teman-teman semuanya, di pendahuluan pada penulisan artikel ilmiah itu cukup dengan 4 paragraf itu saja. Yang paragraf pertama adalah fenomena yang telah atau sejauh ini diteliti orang. Kemudian paragraf kedua, teman-teman menyajikan apa yang kurang dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan penelitian terdahulu. Yang ketiga, teman-teman menyatakan tujuan khusus dari artikel teman-teman, nyatakan perbedaannya dengan penelitian terdahulu, dan rumuskan masalah yang akan dijawab oleh teman-teman. Kemudian yang keempat, teman-teman kemukakan jawaban sementara atas pertanyaan tersebut. Bisa berdasar pada asumsi teman-teman, karena teman-teman sudah memiliki konsep-konsep dan penelitian terdahulu tadi, dengan argumentasi juga bisa. Jadi teman-teman semuanya di dalam menulis pendahuluan tidak perlu banyak-banyak, cukup 4, kuncinya adalah 4K tadi itu. Baik teman-teman semuanya, itu tadi ya pembahasan mengenai cara atau bagaimana menulis pendahuluan yang baik dan benar. Jadi sedikit tapi padat lebih baik daripada banyak tapi kurang fokus, begitu. Begitu teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan, menonton pembahasan ini. Untuk contoh-contoh pendahuluan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih.